Karena Nabi sangat mendorong kita, menyuruh kita untuk banyak berselawat kepadanya, khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini kajiannya singkat. Karena judulnya juga singkat. KCB. Apa artinya? Hah? Saya pun jadi apa artinya? Yaitu ketika cinta hanya bermusim. Ketika cinta hanya bermusim. Artinya tidak selalu. Dan tentu akan beda cinta semusim dengan cinta yang sepanjang masa. Apalagi kalau cinta semalam. Tapi lain konotasi, jangan salah konotasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena judulnya singkat, kajiannya juga singkat. Insya Allah jelang qomat. Menjelang qomat. Dan qomat selesai kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah merupakan tabiat dan fitrah orang yang baik dan berjasa mesti tidak dicintai. Mesti dicintai. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling baik dan paling pula berjasa kepada kita. Kalau bukan karena Allah kemudian berkat dakwah Nabi SAW, orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau seperti Hamzah, atau yang lain-lainnya, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mungkin tidak sampai namanya ke sini, atau mungkin mereka tidak tersebut dalam sejarah yang berarti. Tapi subhanallah, dengan dakwah Nabi SAW dan mereka mengikuti, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihormati oleh manusia-manusia. Karena seperti kata Allah SWT, Allah dalam hadis, Allah apabila mencintai seseorang, diumumkannya di langit. Inni ahbabtu fulanan. Onada Jibril, dia menyuruh Jibril, inni ahbabtu fulan fahibbah, cintai dia. Lalu Jibril pun mengumumkan di langit, innallaha ahabba fulanan fahibbu, cintai fulan di langit. Kemudian dituliskan baginya al-qabul fil ardh, lalu dituliskan baginya diterima di permukaan bumi. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf, jasa Nabi SAW dan kebaikannya tidak terkira dan terhingga. Oleh sebab itu mencintainya adalah sesuatu yang sangat-sangat fitrah. Dan mencintai itu, ma'asyurul kiram, dijadikan sebagai lambang iman. Bahkan seseorang tak akan merasakan manis iman kecuali dengan mencintai
Allah dan Rasul lebih dari dia mencintai selain keduanya. Tidak akan terasa manisnya iman itu. Apa manisnya iman? Merasakan lezatnya ketaatan. Yang terasa oleh kita sekarang kan banyak berat ketaatan itu. Disuruh meyakini, berat mengikuti. Disuruh mentaati perintah, berat kita mengerjakannya. Dilarang mengerjakan sesuatu, terasa berat meninggalkannya. Apa sebab? Sebabnya tak lain dan tak bukan adalah karena berat. Salat itu berat. Tapi kapan bisa terasa ringan? Bila kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang bila ada pada setiap seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Apa manisnya iman itu? Seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, istilzadu ta'at. Merasakan lezatnya ketaatan. Allah. Bagaimana lezat ketaatan kaum muslimin? Digambarkan oleh sahabat diantaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini kan anak mudanya. Jabir kan masih muda. Dia katakan kunna yani fi sya'nina atau ba'duna yuqatti'u al-laham, sedang memotong-motong daging, falamma rubi'al adzan atau uzina bis salat taraka. Sedang memotong-motong daging, lalu dikumandangkan azan, mereka tinggalkan. Oh, kita hari ini meninggalkan, lumayanlah, ada freezer. Tinggal masukkan ke freezer dan tinggalkan. Mereka tidak punya freezer. Apa sebab? Lezatnya munajat, lezatnya salat bagi mereka lebih daripada lezatnya makan daging tadi. Padahal kan sayang busuknya kan itu. Nanti dagingnya busuk. Belum lagi pekerjaan kita nanti terlambat gara-gara bagi mereka salat itu lezat. Ketika datang panggilan jihad fi sabilillah yang mengharuskan berkorban harta, waktu, tenaga, bahkan jiwa, Masya Allah, mereka terpanggil dengan begitu mudah. Pengantin baru yang sedang cuti, tidak ada alasan. Ya kan pengantin baru kan cuti lah. Ya. Di rumah istri pertama pun cuti juga kan? Ya kan cuti? Kan ya ke? Tidak pernah coba aja, tidak tahu. Jadi kalau dia menikah, yang kedua, dia boleh libur di istri pertama selama hanya nak cerita bini dua, tapi tidak ada hukum buruk. Ikut bantah sudah berapa lama? 7 hari. Bila yang kedua ini masih anak darah. Gadis nama? Gadis. Dan 3 hari bila yang dinikahi adalah janda. Itu kanang dong. Lebih-lebih yang sudah berniat. Yang sudah kenawa itu gitu. Kaum muslimin dan muslimat. Nah mereka di saat malam pertama lalu datang panggilan jihad, mereka tinggalkan. Allah. Lezat, itu masalahnya, lezat. Dalam keadaan lapar, mereka bekerja bersama Nabi, menggali parit. Lapar, dingin, bertemu. Tapi mereka tak mengeluh. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Fansuril ansara wal muhajirah. Nabi sampai bersenandung dia, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka tolonglah orang Ansar dan orang Muhajirin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena cinta, seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang bagi kita luar biasa beratnya
Dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki memakai cincin emas. Nabi panggil sini. Lalu diambil cincinnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuang. Ah, mubazir Nabi. Nah, dibuangnya. Nabi sahabat yang lain lalu mengatakan kepadanya, ambil lagi. Nabi kan hanya larang kamu pakai, ngambil kan tidak larang lagi. Wallahi katanya, demi Allah, la akhudhu syai'an tarahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak akan ngambil sesuatu yang Nabi lemparkan, buang dari diri saya. Kalau kita hari ini bohong nggak nih ya? Hah? Terlalu apa namanya? Terlalu kaku beragama. Nah, kan itu bahasa terlalu kaku beragama. Bahkan untuk melanggar yang wajib, melanggar yang diharamkan. Kalau kita sekarang ini kokoh di dalamnya dianggap kaku beragama. Enggak, ini cinta. Cinta ke Nabi alaihissalatu wassalam. Datang lagi Nabi melihat ada seorang laki-laki yang cacat kakinya. Pokoknya harus ditutupi. Ya kalau awak mungkin dia bakode ya kan? Ditutupi. Atau waktu itu dia kakinya cacat, letter X. Oleh sebab itu lalu dia isbal. Oh, isbal masalah khilafiyah saya. Kok dibaca-baca juga masalah ini? Enggak, saya bukan bicara hukum sekarang. Sekarang bicara cinta yang tidak bermusim, tapi sepanjang musim. Karena cinta musiman ini kadang-kadang, nah, jadi cinta yang sepanjang masa. Dilihat oleh Nabi SAW, Ubaid bin Amr al-Ansari, ya Ubaid, irfa thawbak, angkat pakaianmu, atqa li rabbik, lebih bertakwa kepada Rabbmu. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di kaki saya ada aibnya, saya lupa apa aibnya. Tapi yang jelas kakinya ada aib yang harus ditutupi. Lalu Nabi katakan, inna khalqallahi kullahu hasan. Sesungguhnya ciptaan Allah semuanya indah. Allah. Nyata kaum muslimin dan muslimat, di sisi Allah indah, cacat itu indah. Bukankah ketika seorang puasa bau mulutnya di sisi Allah lebih harum dari kasturi? Kalau pakai hukum alam, Anda tak percaya. Tapi di sisi Allah akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini cinta lagi. Mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, apa katanya? Apa katanya? Sejak itu, la yura illa wa huwa hasirun thawbahu. Setelah itu tak terlihat kecuali dia meninggikan pakaiannya ila ansafi saqaihi, sampai ke pertengahan betisnya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah mereka yang mana cintanya tidak hanya bermusim, tapi cintanya sepanjang musim. Oleh sebab itu mereka sepanjang masa memperingati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan saudaranya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari mereka mempelajari sirahnya. Setiap saat mereka menanyakan sunnahnya. Dan selamanya mereka menyebut namanya, bersalawat dan salam kepadanya. Bahkan anak-anak mereka dihafalkan sirah Nabi seperti menghafalkan surat Al-Quran. Macam mana kita menghafalkan anak kita Al-Fatihah, kemudian trikul, kan itu awal-awal ya, trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Seperti itulah mereka mentalqinkan sirah Nabi kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu mereka tidak bermusim. Mereka sepanjang musim. Jadi tidak ada istilah pramusim dan pasca musim. Apalagi ada transfer pemain pula, tidak ada. Ya. Kalau musim transfer pemain, ada harga naik, harga naga turun, tidak. Mereka sama. Sepanjang tahun mereka bergelimang dengan cinta ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai-sampai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika turun ayat yang mengharamkan minuman kesayangan mereka. Apa minuman yang paling disayangi? Yang mencandu. Apa minuman yang mencandu? Hah? Hah? Apa nama? Kodok besulang awak kalau minum. Apa nama? Kamput. Subhanallah. Ada yang kamput ke ni lah. Ada je lah. Enggak, di Kinang enggak ada orang. Serambi Mekah mah. Kan enggak ada kan? Kampar kan serambi Mekah. Enggak ada minuman keras. Betul? Banyak juga. Dah, berhutang nama kita. Sampaikan ke Bupati ya. Bupati, nah. Berhutang nama kita, nah. Bupati mungkin tak tahu tu. Hah? InsyaAllah kalau beliau tahu, insyaAllah nanti ditindak lanjutinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika turun minuman, dilarang minum, subhanallah, mereka tanpa pikir panjang. Tidak perlu dulu lobby-lobby sana sini. Pokoknya ini larangan, iya. Dari mana? Dari Allah. Siapa yang sampaikan? Rasulullah SAW. Maka mereka pecahkan seluruh tempat-tempat penyimpanannya. Mereka tuangkan di jalan-jalan. Pokoknya yang berkaitan dengannya, habis. Jadi bukan lagi hanya sekedar ditumpahkan isinya lalu disimpan slokinya atau disimpan alat pembuatannya. Mana tahu sok mulia-mulia aja kan itu dah. Enggak. Sekarang mereka buang semuanya, dipecahkan. Semuanya. Cinta kaum muslimin begitu cepat. Dan sebaliknya, pernah Nabi SAW dalam suatu perjalanan ke musafir, yaitu dalam perjalanan Fatu Makkah, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membatalkan puasanya. Mereka melihat Nabi tak batalkan puasa, tidak mau pula mereka membatalkan puasa. Kenapa? Karena cinta ke Nabi SAW. Subhanallah, sampai akhirnya Nabi terlihat agak tidak senang. Terlihat dari mukanya. Masuk ke dalam kemah bertemu dengan istrinya Ummi Salamah. Ummi Salamah kan faqihah, alimah, berilmu, cerdas. Melihat sang suami terlihat di wajahnya kurang senang, dia bertanya, ada apa? Saya menyuruh tapi tidak diikuti. Apa yang Rasulullah suruh? Suruh mereka untuk membatalkan puasanya. Engkau boleh batalkan puasanya? Tidak. Mereka ingin seperti kamu. Ingin seperti kamu ya Rasulullah SAW. Kalau menyuruh mereka, ambil segelas susu, minum di depan mereka. Subhanallah. Lalu Nabi SAW mengambil susu dan bismillah minum di depan para sahabat. Wih, sampai nak tersehat-sehat layu misal belum minum mereka. La haula wala quwwata. Dalam salat Nabi jadi imam sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba-tiba membuka sandal. Melihat Nabi buka sandal, semuanya buka sandal pula. Subhanallah. Lalu apa kata? Melihat Nabi SAW kan dia melihat dari belakang. Nabi SAW, inni arakum min wara'i zahri. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Bukan hanya depan, di belakang pun bisa dia lihat. Kalau bisa tidak jadi mukjizat jadi. Jadi Nabi SAW mengatakan, inni arakum min wara'i zahri. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Sama. Nabi puasa wisal, kita tidak boleh. Apa sebab? Karena Nabi malamnya dikasih makan oleh Rabbnya. Tentu hukumnya tidak hukum makanan biasa lagi. Jelas? Kalau tidak percaya buat penelitian. Itu hanya masalahnya. Kan harus diteliti dulu, buat penelitian. Biar anggaran negara tidak jadi teliti. Ya kaum muslimin. Kaum muslimin muslimat. Jadi Nabi SAW membuka sendalnya. Mereka ikut membuka. Apa kata Nabi setelah selesai? Arakum tanzi'una ni'alakum. Saya lihat kalian juga ikut menanggalkan
sandal-sandal kalian. Kata mereka, ra'inaka ya Rasulullah tanza'ni alak. Kami melihat engkau juga menanggalkan sandalmu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril. Jibril tadi datang, fa akhbarani bi anna bi ihdana alayya qadam. Dan dia beritahukan bahwa di salah satu sandal saya ada najis. Ada najis. Lalu kenapa ditanggalkan keduanya? Ada yang bisa jawab? Nah, nyasaci najis, apa dia tangan kedua? Ada larangan memakai sandal sebelah. Jadi tidak boleh memakai sandal sebelah. Kalau sabun kau gini, nyapu hukum dah wajib apa? Sunat. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat, ini cinta kaum muslimin. Oleh itu, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kalaulah seperti ini sahabat Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para tabi'in, wajar mereka tidak memerlukan cinta yang hanya bermusim. Tidak perlu. Sampai-sampai mereka tidak menghafalkan kapan tanggal Nabi dilahirkan. Sehingga tidak ada kata sepakat ulama dan para pencatat sirah bahwa Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Justru yang sepakat ulama sirah mengatakan mencatat adalah 12 Rabiul Awal adalah tanggal beliau meninggal. Apa sebabnya? Apa sebabnya tidak diketahui secara pasti? Tanggal lahir Nabi SAW. Kenapa? Banyak sebabnya. Satu, orang dulu tak biasa mencatat tanggal lahir itu. Paling disebut tahun gajah. Ya tahun. Bila lahir Nabi tahun gajah. Kalau selesai itu tahun gajah. Awal situ kan jadi 7. Bila tu lahir dulu, pas pertama melatih Maryam Melando di kebolatannya. Wah, pocoran cek. Jadi terpasang cek sejarah kapan pertama kali Maryam Belanda diletuskan di Tubola. Nah, itu yang Buya Ismail itu jadi terus ya. Jadi apunya waktu itu pertama masuk Belanda yang nyanyi. Dan tangan cangkung dia purunya di Sungai Kampurunya. Itu lah bila pelai sampai datik-datik lagi nah, masya-Allah rahimahullah taala. Jadi begitu. Jadi kemudian itu yang pertama. Tidak biasa mereka mencatat tanggal itu. Biasa menyebutkan dengan peristiwa. Menyebut dengan peristiwa-peristiwa. Yang kedua, ketika Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mereka yang mengetahui Nabi itu akan diangkat jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu deh mereka orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad akan diangkat jadi Rasul. Nabi tahu ya. Nabi tentunya akan jadi Rasul ya. Biarlah tuh. Tu pebalationya rumah gohira. Kaum muslimin dan muslimat. Nabi sendiri dia tidak tahu dia akan diangkat jadi Rasul. Andainya kita tahu dari sejak awal kita jadi orang besar, pasti dicatatkan dari awal, ya kan? Jadi Nabi SAW tidak mengetahui bahwa dia akan diangkat jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang tuanya, apalagi keluarganya, apalagi orang Mekah. Kalau sampai mereka tahu dia akan jadi Rasul, mungkin dari awal sudah ya seperti Fir'aun dulu kan. Fir'aun dari awal sudah. Fir'aun ketika dia tahu akan ada seorang Rasul yang akan meruntuhkan kerajaannya, apa yang dia lakukan? Dibunuhnya setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ya, andainya orang Quraisy tahu bahwa akan lahir seorang Rasul yang akan merubah apa yang sudah mereka rintis dan kerjakan, budaya yang sudah mereka turun-temurun mereka lakukan,
pasti mereka akan memerangi Nabi sejak awal lagi. Jadi tidak ada yang tahu bahwa beliau akan jadi Rasul. Sehingga kelahirannya seperti kelahiran disikapi seperti kelahiran anak manusia yang biasa. Walaupun ada mukjizat-mukjizat yang disebutkan pada hari kelahirannya, tetapi mereka itu hanya menganggap sebagai hal biasa waktu itu. Kapan itu baru disebut sebagai hal luar biasa? Setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Lahirlah cerita-cerita setelah itu. Sama dulu misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, di waktu kecil sedang main-main, ibu-ibu Mekah tuh bilang, ini anak akan bakal jadi pemimpin Arab katanya. Jadi pemimpin Arab. Ibunya bilang, enggak. Dia tidak akan jadi pemimpin Arab. Pemimpin Arab dan Ajam katanya. Nah, coba yang pemimpin Arab dan Ajam berarti penguasa dunia. Betul. Muawiyah akhirnya menjadi penguasa dunia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang keempat atau selanjutnya, Nabi alaihissalam tidak pula mencari-cari dan mengisytiharkan tanggal kelahirannya itu. Tidak mengisytiharkan tanggal kelahirannya. Andainya dia perlu untuk dibesarkan, pasti Nabi SAW mengingatkan. Justru beliau hanya menjawab ketika ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari saya dilahirkan. Kalau mengambil dalil dari sini, berarti kita setiap Senin harus berpuasa mengingat sunnah Nabi SAW. Bukan sekali semusim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka karena sahabat Nabi alaihissalam senantiasa dihiasi dengan cinta ke Nabi alaihissalam yang lebih daripada cinta pada diri sendiri, sehingga mereka tidak memerlukan musim-musim cinta bersemi, karena cintanya kepada Nabi bersemi setiap hari. Kapan kita memerlukan? Di saat cinta itu pudar dari kita. Sebagaimana sekarang sudah ada hari ayah. Dulu yang ada hari ibu. Apa sebab? Karena hormat pada ayah dan ibu sudah sangat kurang pada hari ini. Ya kan? Boleh dihargai ayah kalau boleh handa. Kalau tidak boleh handa, jadi ya nak. Tidak pandai jadi ayah aja. Subhanallah. Tidak pandai jadi ayah. Akhirnya orang memerlukan peringatan hari ibu, hari bapak. Ketika istri sudah tidak dihargai oleh para suami, besok akan ada lagi hari istri. Ketika banyak pula nanti suami terzalimi oleh istri, haknya tidak terpenuhi. Nak buka cabang tidak dapat izin. Akhirnya nanti terperlu pula hari suami. Nah gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya ponu ai dalam setahun abi ai dek memperingati hari. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Tetapi di saat hari-hari berisi dengan cinta yang bersemi ke Nabi alaihissalam, maka mereka tidak bermusim, tapi sepanjang musim. Oleh itu, mana yang bagus? Sekali semusim atau sepanjang musim? Sepanjang itu. Makanya jadilah sahabat generasi terbaik. Generasi yang selamat. Generasi percontohan. Generasi teladan. Nah, apapun yang baik, mereka lebih duluan. Dan apapun yang buruk, mereka cepat meninggalkan. Maka kita kaum muslim dan muslimat
Bila ingin selamat, maka Nabi SAW jadikan sahabat sebagai indikatornya. Tapi bukan maksudnya ijtihad personalnya, tapi adalah yang mereka sepakati secara ijma'nya. Adapun ijtihad pribadi bila bertentangan dengan nas-nas dari Allah dan Nabi SAW, maka pendapat itu tetap seperti pendapat perorangan dari kalangan umat dimanapun. Apa sebab? Sebab di masa Nabi tidak sedikit pendapat sahabat dianulir oleh Nabi SAW. Tidak seperti seolah-olah dikatakan setiap yang dilakukan sahabat asal baik diterima oleh Nabi SAW. Tidak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi tidak asal baik diterima Nabi SAW. Tidak. Asal baik menurut Allah dan Rasul diterima. Tapi kalau asal baik menurut kita saja, tidak menurut Allah dan Rasul, tidak diterima. Nah, buktinya di zaman Nabi SAW berapa banyak sahabat melakukan suatu tindakan ditolak oleh Nabi SAW, padahal semuanya menganggap itu kebaikan. Subhanallah. Sampai waktu? Baik. Kita dengarkan azan. Lepas itu penjelang komat saja. Komat tak pemini nak benar. Iya. Buat seorangnya ke muazzin kalau lah komatnya mati lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Masyarakat kiram dirahmati Allah, dari pemaparan tadi
dapat kita pahami bahwasanya mencintai Nabi yang senantiasa bersemi itu adalah dengan mengikuti dan menaati. Ketika orang menyatakan mencintai Allah, lalu disampaikan ke Rasulullah SAW, maka Allah sendiri yang menjawab, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, kan banyak yang ngaku cinta pada Allah, ya, khususnya di masa itu kaum munafikin, orang munafik masa itu sangat suka show, suka apa istilahnya, suka demonstrasi cinta kepada Nabi SAW. Misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin di Madinah waktu itu, sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu berpidato, menyampaikan seolah-olah mewakili seluruh sahabat. Pada Abu Bakar tak berdiri kan? Apa katanya? Ayuhan nas, wahai kaum muslimin, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap kan? Betul Rasulullah. Ya, ahdahullahu lakum. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Memuji-muji Nabi SAW, muliakan dia, tolong dia, cintai dia. Masya Allah. Tapi pas perang Uhud, ketika pasukan Quraisy 3 kali lipat pasukan kaum muslimin, belum lagi perlengkapan logistiknya, pasukan berkudanya lebih banyak, pada kaum muslimin hanya 2 pasukan kuda. Mereka menganggap hari ini tamat urusan orang Islam. Mereka pun menarik diri. Sebanyak 300 lebih pasukan menarik diri di perjalanan membelot dari barisan Nabi SAW. Jumat pertama setelah itu balik lagi, dia berdiri. Tapi sekarang tidak dikasih lagi oleh para sahabat. Ditarik sarungnya. Turun. Kami sudah tahu siapa Anda. Nah, kaum muslimin dan muslimat klaim cinta, Allah yang jawab, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikut aku. Ternyata cinta itu maknanya adalah mengikuti. Mengikuti. Walau kunta bihubbika sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba li habibihi aw liman ahabba muti'u. Kalau kau jujur mencintainya, pasti kau taat kepadanya. Karena seorang pecinta akan mengikut yang dicintainya. Itu biasa. Nah, fattabi'uni, ikut aku. Allah. Kenapa Allah tidak bilang fattabi'ullah? Ya. Tapi fattabi'uni, ikut aku. Sebab apa? Contoh aplikatif yang nyata dari mencintai Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti dengan dia? Karena tidak ada hamba yang mencintai Allah melebihi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Ya. Ada yang lebih mencintai Allah dari Rasulullah? Tidak ada. Oleh sebab itu, kalau mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah yang paling mencintai Allah. Dalam kata Nabi, ana inni atqakum lillah wa a'lamukum bih. Saya adalah yang paling cinta, yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling mengetahuinya. Oleh sebab itu, kalaulah Allah mengatakan bila mencintai Allah ikut Nabi, tentu mencintai Nabi juga. Ulang kembali. Kalaulah mencintai Allah mesti ikut Nabi, berarti mencintai Nabi harus mengikut Rasulullah juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, pastikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seperti yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara mengikutinya. Karena kalau benar jujur bercinta, kamu akan suka apa yang dia sukai dan akan benci apa yang dia benci. Yang paling disukai oleh Nabi alaihissalam dari kita adalah mengikuti dan menghidupkan apa yang sudah dia hidupkan dan mematikan apa yang dia suruh kita mematikan, yaitu menghidupkan sunnahnya dan mematikan segala sesuatu yang memadamkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau benar mencintai. Oleh sebab itu Nabi sangat tidak suka umatnya mengada-ngada dalam agama. Dulu tadi kan sudah kita katakan sahabat mencintai Nabi dengan menta'zim, dengan memuliakan, tidak mau bicara sebelum Nabi persilahkan. Kalau ditanya oleh Nabi, selalu dijawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal mereka sudah. Karena apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Mendahulukan Nabi dari seluruhnya. Dari diri sendiri, dari anak dan istri, dan seluruh keluarga. Nabi didahulukan. Tapi sekarang berubah. Berubah cinta itu dengan apa? Dengan lagu-lagu. Dengan lagu-lagu. Lagu apa? Lagu-lagu cinta. Tentuan sekarang kan juga sedang viral juga. Penyanyi yang dulu berlagu cinta. Bahkan bertemunya di lagu cinta. Akhirnya menikah. Ternyata tidak pandai juga bercinta. Karena cinta itu selalu identik dengan tidak jujur. Lagu itu selalu identik dengan tidak jujur. Makanya kalau ada orang suka baduto, tulah mulai baca itu dapat awak, apa nyuang awak? La balagu la jujur. La balagu le. Jadi ternyata lagu itu lambang ketidakjujuran dalam cinta. Oleh sebab itu yang menjadikan cinta Nabi dengan mengarang puji-pujian terhadap Nabi itu tidak sepenuhnya jujur mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lagu cinta tidak selamanya benar seperti yang dilagukan. Buktinya banyak orang yang pandai berlagu tapi tidak pandai mencintai. Tetapi sahabat tidak pandai berlagu tapi pandai mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu cinta mereka kepada Nabi sepanjang musim tidak sekedar bermusim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya di musim-musim tertentu, tetapi selalu bersemi sepanjang waktu. Kita tutup dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Masalahnya bukan masalah kamu mengaku cinta, tapi yang jadi fokus kita adalah engkau dicintai atau tidak. Kalau semua orang mengaku cinta biasa, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bizaka. Berapa banyak orang yang mengaku cinta pada Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Nah, oleh itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang suatu hari tangannya digenggam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berjalan. Subhanallah. Andainya tangan kita yang digenggam misalnya. Ya. Barangkali di umat ini ada yang ingin bertemu dengan Nabi seperti yang dalam hadis Nabi itu. Ya, sesungguhnya orang yang paling mencintai saya adalah qaumun ummati ya'tuna min ba'di. Ada orang yang datang nanti setelahku. Mereka tidak bertemu dengan. Yuhibbu ahaduhum ayyalqani binafsihi bimalihi wa ahlihi. Dia siap mengorbankan keluarganya, hartanya untuk bisa bertemu dengan. Andainya boleh bertemu denganku dengan harta dan keluarganya, dia korbankan itu.
Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita yang rindu bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat itu tangan Umar digenggam oleh Nabi SAW. Ya, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Rasulullah, engkau yang paling kucintai dari apapun kecuali dari diriku sendiri. Jujur Umar kan? Ya, tidak mungkin dia mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Jujur dia, ini fitrah. Tapi Nabi ingin cinta yang syar'i di atas fitrah lagi. Ya, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum wahai Umar sampai engkau cintai lebih dari mencintai dirimu. Bisa langsung otomatis dia berubah. Ya Rasulullah, al-ana la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan lebih dari mencintai diriku sendiri. Nah, ini dibuktikan oleh sahabat nanti ketika terlihat harus memilih kepentingan dia atau kepentingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan dirinya atau mengorbankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan terlihat. Nah, sekarang kita juga, apakah mendahulukan hawa kita, pikiran kita, keinginan kita daripada apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini akan terlihat. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang musim, bukan hanya sekedar bermusim-musim tertentu. Mudah-mudahan semua kaum muslimin mendapatkan nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Tuh. Usulan apa tuh? Oh, ganti kitab. Oh, ma. Iya, tapi baik itu tuh. Bisa diganti jinnya? Enggak, bisa kalau dia enggak sampai bisa gantinya enggak? Oh gitu. Iyalah, nanti kita bincangkan dengan Pak Dokter, Buya Dokter. Hah? Iya, siap insya Allah. Kalau siap itu. Tapi kalau lihat Buya Dokter tuh ya, tenang. Iya, kita bincangkan dulu dengan panitia insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Usulan bagus dan diterima. Tapi belum tentu dilaksanakan, itu aja. Usulan bagus diterima. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Nah, itu bagus memang, bagus insya Allah. Tapi semoga Allah mudahkan. Itu ya. Hah? Woi lah kamu. Hah? Cik leh itu. Dengan kita, karena dia di paling tepi. Jadi pertama, merapatkan saf, rapat seperti yang ini kan, itu kan hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Artinya kalau dia tidak merapatkan, tidak membatalkan sholatnya, cuman dia rugi. Satu, diganggu oleh syaitan. Ya, ada pula yang bilang kan baguslah syaitan ikut sholat ketika. Ini pelecehan ini. Enggak, syaitan bukan ikut sholat, ikut mengganggu orang sholat. Jelas? Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan saling mencintai sesama kaum muslimin. Coba bayangkan, menempelkan kaki aja dalam waktu yang tidak sampai 10 menit, tidak siap dia, apalagi menempelkan hati selamanya. Tidak siap. Maka Nabi katakan,
kalian rapatkan saf, kalian luruskan saf, atau Allah jadikan hati kalian tidak pernah bersatu. Kenapa sekarang? Paling susah disatukan di saat saf tidak bisa didekatkan. Rugi dia. Oleh sebab itu, apakah boleh menariknya atau tidak? Saya katakan jangan, karena tidak berkaitan dengan kewajiban. Ya, wallahu a'lam. Kalau tabwe, insya Allah tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya inyo di belakang tau gak, kan tidak disab dulu, atau boleh tegang punya. Apa sebab? Tidak sah sholatnya berpisah dari sab. Atau kita mundur, atau tarik dia maju. Jelas? Karena apa? Karena baru dikatakan berjamaah bila bersab. Sekarang dia tidak bersab. Di mana dia? Di belakang dia tegaknya. Ini mohon maaf kalau hal seperti ini, jazakallah khairan, pertanyaan bagus ini. Banyak orang, ya, bukan orang-orang biasa. Yang saya saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, bukan orang biasa. Orang-orang besar. Ya, sudah jadi pengetua-pengetua kadang di bagian-bagian keagamaan. Tapi dalam masalah ini banyak yang tidak paham nampaknya. Jadi imam, makmumnya satu, ya kalau mungkin datang belakangan mungkin dia nggak tahu, tapi sama wuduknya tadi. Sama dari ruangan yang sama. Tapi yang satu di depan, yang satu di belakang. Yang di belakang tidak maju, yang depan takut mundur. Berarti kan enggak. Mungkin tahu tapi tak mau. Kan itu? Mungkin tahu tapi tidak mau. Kadang-kadang kan orang takut, lebih lupa mazhabnya lah Wahabi, mazhabnya orang ketakut kan sabuk kan. Biasanya mah jalan-jalan tengah salat kan Wahabi kan ini. Yang ngangkang kaki itu Wahabi nya. Jadi takut bononya di sabuk Wahabi, padahal itu sunnah Nabi SAW. Jadi kadang-kadang terhalang oleh apa tadi? Oleh bayang-bayang itu tuh. Padahal tidak akan ada yang melakukan. Jadi terlihat dari orang-orang, bukan orang biasa. Kalau orang biasa, orang awam, datuk-datuk awak di kampung, mungkin tidak ngaji. Dia kan ngaji tua-tua dulu lah, tidak lengah kan. Ya kan, sawonon ngaji pun tidak joleh lah. Gigi tidak ada lah kan. Non mengaji pun telingon tidak joleh. Itu bisa maklumi, ini tidak orang yang belajar dari sisi strata tinggi. Ya, strata tinggi sampai ke tingkat tertinggi dari strata ilmu. Tapi kadang-kadang tidak belum. Kalau dalam pikiran Anda, tidak mungkin. Tapi nampak di depan mata. Tak boleh. Kalau sosok, tidak mungkin, tidak tentu. Kalau seandainya jaraknya selangkah di belakang, oke lah ada mazhabnya. Ya, seperti di mazhab Syafi'iyah seperti itu, yaitu makmum kalau sendiri mundur selangkah. Kan tidak mundur sasap di belakang. Jadi kan tidak ada lagi dengan sesap. Nah, itu bukan 1-2 kali, sering saya lihat. Orang-orang hebat, baik tingkat lokal, nasional, nampak oleh saya. Kalau tidak tahu rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, sebab ketikanya takbir, dikukuhan takbir dah. Berarti tentunya ada di belakang. Kalau sholat jahar dijaharkan, Fatihah, sampai bismillah pun jahar. Jahar pun bismillah. Jadi berarti tahu dia ada satu orang di belakang. Anda nggak tahu, mungkin wallahu alam, mungkin ilmu saya yang nggak sampai bahwa di belakang boleh juga kan, wallahu alam. Tapi dalam sepanjang yang saya ketahui, Nabi melarang sholat sendiri di belakang saf. Wallahu alam. Jelas? Jadi jangan ditegang-tegang bongi kau kelatihan. Nah, sebab ini tidak sampai pada perkara yang wajib. Cuman walaupun tak wajib, ya, walaupun tak wajib, wajib untuk kita dakwahkan, wajib kita biasa. Itu nih sejangkal ke semeter gitu. Kalau musim haji ini kadang laba dogma, laba buat virus sebelum bangkit. So kalian sholat dia kalau disapi dong orang habirinya, jauhnya kan. Ayolah itu entah bayang dia akan sholat dong. Jadi channel paling lapang dia kan anon ndak nawa uang pas antara tiang ndak nawa uang situ sholatnya. Ya, sebab katakan jadi ada kawan orang Libya cerita kan salat di belakang di sama jemaah haji Indonesia lah kan. Lah, enggak itu kaki biasa kan. Sudah itu ditempel deh. Kawan kau lai je Pak. Lai je tahu ditempel je lai tahu. Akhirnya
Tidak tahu lah jalan lah itu kaki kan. Akhirnya apalah paknya. Ditinggalkan lagi. Jadi mau pantang. Kalau ada orang seperti itu jangan ditempel juga. Apalagi kalau impiklah kaki, dia hantar kaki wak nanti dah. Nah, memang tidak senang nemo itu. Apa sebab? Di kalangan ustaznya jadi olok-olok kan kadang. Dai sebagian mengolok-olok itu. Ya. Ya karena alasan tadi tidak wajib tadi. Padahal itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajarlah orang awam menolak. Dai saja memperolok-olokkan. Ya sampai sunnah Nabi diperolok-olokkan. Katanya cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana cinta? Ya jelas dari Nabi. Iya. Disuruh. Iya. Terus dilarang lawannya. Iya. Tapi antum memperolok-olokkannya. Maka bertakwalah kita pada Allah SWT. Jangan sampai kalau tidak bisa melaksanakan, tapi hormati itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan lagu-lagu cinta, tetapi adalah dengan amal nyata. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.